Yo guys, balik lagi sama gue Papa Trader. Jadi hari ini indeks kita ditutup minus 1,2%. Dia masih bergerak di atas supportnya 7000 ya. Kemarin ini kepentok resist buat jarum 2 kali, lalu hari ini merah. Ini adalah pergerakan yang sehat menurut gua, dan hari ini juga saham-saham yang turun itu kebanyakan rata. Dan pemberatnya seperti biasa ada Goto yang kemarin bantu naik atas tinggi sampai setinggi ini, sekarang dia koreksi ARB hari ini ya. Lalu hari ini asing mencatatkan inflow 396 miliar dengan saham-saham yang dibeli asing itu ada Mandiri, Astra, Goto, Inco, sama NFCX dan BBNI. Lalu yang dijual asing ada BBRI, Adro, INTP, Harum, sama ADMR. Kita langsung masuk aja ke saham. Pertama yang mau gue bahas itu Friend. Kemarin udah sempat gue bahas kalau gue kemarin masuk Friend. Hari ini dia tembus sebenarnya ke 90, tapi closingnya tidak berhasil, tutup di atas 89. Dia tutupnya berarti pas di resistance yang di sebelah sini, nggak berhasil tembus ke 90. Tapi dia sudah menyentuh angka 90 tadi, ini pertanda bagus. Udah lama banget kan, dari kapan nih? Dari tanggal 19 Januari, sekarang udah 6 Juni, udah setengah tahun, akhirnya dia sentuh 90. Volumenya masih bagus, support masih tetap di 82. Pokoknya Friend ini sebenarnya masih uptrend, oke? Kemarin kan gue bilang kalau gue HK di 83. Tadi ke 89 gue udah jual separoh. Nanti kalau misalnya turun lagi ke deket-deket 82, gue mau nambah lagi separohnya. Friend ini jelas ya, gambarnya begini ya. Lalu yang kedua yang mau gue bahas, nggak semuanya sama naik ya, tapi yang berhasil mempertahankan support itu juga ada Tins. Hari ini Tins bagi dividen, makanya ada gap down seperti ini. Dia ada support di 1860. Menarik sebenarnya Tins kalau di dekat-dekat 1800 dia bagi dividen nggak ARB ya, karena di dividen ini cuma 60 perak kayaknya. Harusnya dia turunnya itu dari atas sini 1985 sampai 60 ya, 1925. Ini bener sesuai dengan dividen yang dibagi tuh 60 perak. Berarti Tins ada gap di sini ya. Lagi-lagi Tins membuat gapnya di 1970. Support di 1860 dan support berikutnya di 1750. Even Tins sampai ke 1620 aja nih sebenarnya masih bagus. Jadi harus belinya itu bertahap ya. Lalu kita coba bahas Antam. Antam juga hari ini bagi dividen, dia baginya itu 38 perak, anggap aja 40, dari 2500 turunnya ke 2450. Berarti ya emang sesuai juga dengan dividen yang didapatnya. Support ada di 2440 sama 2330 support Antam. Ini Antam berarti sekarang tuh lagi di support ya. Tadi sempat turun sampai ke 2400, sebenarnya itu bagus untuk pertama kali buy ya. Kayak first buy gitu. Nanti kalau ke 2330 bisa beli lagi. Kalau turun di bawah 2300 harus cut loss. Resisten tetap sama di 2630. Gue sempat gambar seperti double bottom begini, tapi belum kebentuk aja double bottomnya. Jadi Antam ini harus jaga bawahnya ya. Lalu yang menarik tadi yang breakout itu ada INDF. Ya gue sempat bahas juga nih INDF. Dia resistennya 6800. Udah ditembus juga hari ini, dan volumenya paling besar. Ini bagus sebenarnya. Jadi INDF berikutnya kemana ya, bisa jadi ke di atas 7000 ya. Resistance lagi di sebelah sini 7100, 7050. Kemarin yang ngambil di 6600 itu sebenarnya bagus, apalagi kalau ngambil di 6400-an. Modal gue sih di bagian sini ya, di 6400-an sampai 6200 kemarin gue nyicil. Akhirnya dia breakout juga. Sekarang udah mendekati resistance, jadi sebaiknya jangan terlalu dikejar kalau INDF. Lalu gue mau coba lihat Medco. Medco juga dia break dari sideways-nya, jadi dia ada resisten di 635, supportnya tetap di 550 ya. Jadi 2 hari lalu itu sebenarnya bisa beli nih kalau di 550 kemarin ini. Dia tutupnya bagus kayak ngegocek nih garisnya. Kalau dia bisa tebus di 635 di hold, kalau dia nggak bisa tebus 635 ya harus buang setengah biasanya gue, kalau nggak TP dulu. Sebenarnya hari ini tuh bosen ya, nggak terlalu menarik, tapi ada beberapa saham risky yang breakout, kayak contohnya Asri, Alam Sutra ya, properti ini breakout. Dia properti yang kecil ya, nggak besar. Jadi Alam Sutra ini breakout dengan volume yang besar. Resistance-nya awalnya di sebelah sini, itu udah di breakout di 173, anggaplah sampai 170 ya. Lalu resistance-nya ada di sebagian sini 190. Oke, ini udah deket resisten, jadi jangan dikejar. Gue cuman bahas aja kalau misalnya walaupun indeksnya itu ada yang merah, tapi tetap ada saham yang bakal naik gitu. Jadi ini Alam Sutra sebenarnya kalau target dari double bottomnya itu sampai di bagian atas ini ya, anggapnya 200. Tapi kita nggak tahu bakal sampai atau enggak. Tapi hari ini volumenya bagus. Lalu ada APLN, properti juga. Kalau secara posisi tetap lebih bagus Alam Sutra karena dia udah breakout. Tapi kalau misalnya APLN ini dia bisa breakout 125 lah, anggap
di atas ini. Itu lebih bagus. Jadi ini 125 resistance. 100 ya sekarang ini sebenarnya dia berusaha untuk sentuh resistance dan bisa tembus. Kalau misalnya bisa tembus itu akan lebih bagus. Lalu ada saham Yellow. Ya, dia begini. Sebenarnya ini downtrend ya. Tapi hari ini menarik aja gitu. Karena indeksnya lagi bingung, tapi dia ini malah naiknya tinggi. Jadi ini menarik untuk dilirik. Bukan berarti harus di-HK, tapi dilihat aja, dipelajarin gitu. Bisa sampai mana nih kalau misalnya breakoutnya seperti ini. Ya dia breakdown trend line-nya terus dia naik. Jadi resistennya dari 122 sampai 123. Nih di sini. Oh ya udah dekat resisten ya. Jadi hati-hati kalau udah dekat 100 ya boleh masuk. Cut loss kalau di bawah 90. Ini supportnya. Oke, harusnya Yellow ini kalau udah breakout seperti ini harusnya dia sideways dulu. Kalau langsung naik ke atas itu sahamnya berarti risky banget ya. Oke, sebenarnya nggak terlalu banyak yang bisa dibahas. Tapi saham-saham yang masih bisa mempertahankan support waktu IHSG turun itu berarti menarik. Kita bisa cicil waktu deket-deket support itu bisa dicicil. Indeks kayaknya bakal koreksi lagi besok, mungkin dia sentuh ke 7.000. Semoga dia nggak tembus di bawah 7.000 ya. Kalau ditembus di bawah 7.000 berarti bisa dalam lagi sampai 6.800. Gue lebih berharap indeksnya tuh dia turun ke sini, lalu dia begini, ya dia sideways di sini aja. Baru dia benar bisa breakout, maunya begitu. Tapi itu kan maunya gue. Maunya market bisa beda lagi. Tetap jaga support aja ya, karena saham-saham yang dibanting kita nggak tahu bakal berikutnya apa. Jadi kalau udah tembus support lebih baik kita cut loss dulu. Oke, segini aja dulu video dari gue. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe. See you. Bye.